Guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, hari ini aku mau sharing-sharing sedikit tentang satu hal kepada kamu. Mungkin kamu juga pernah mengalaminya. Jadi gini guys, anakku yang nomor 2 kan ingin bisa bawa mobil. Jadi karena dia belum pernah dan aku juga tidak bisa mengajarinya kalau memang belum pernah, karena takut ya guys ya. Jadi dia akhirnya aku kursuskan dan kita ambil beberapa paket. Jadi yang sangat wow sekali guys, ya aku bilang wow karena walaupun seseorang belum pernah bisa mengemudi, dia ketika kursus tidak diajarkan teori dulu terus praktek, tidak guys, tetapi langsung praktek dan di dalam praktek itulah ada teori-teori. Bayangkan guys, bila seseorang belum pernah membawa mobil terus tiba-tiba di langsung suruh bawa gitu di tengah jalan besar yang wah lalu lintasnya rame, bagaimana perasaan perasaan kita guys? Wah kalau aku sih pernah pada posisi itu ya guys, campur aduk, stres, rasanya ketakutan. Nah aku tahu anakku juga seperti itu, tetapi guys yang membuat hati anakku tenang karena ada instruktur di sebelahnya. Dan kita kan tahu juga bahwa kalau mobil untuk kursus itu kan remnya ada dua, rem untuk pengemudi satu dan untuk instrukturnya satu. Jadi ketika misalnya anakku yang belum pernah sama sekali bawa mobil lupa ngerem, itu bisa dilakukan oleh instrukturnya guys. Jadi itulah yang membuat hati anakku tenang ya guys ya. Dia bisa melalui semuanya apa yang diajarkan, misalnya di jalan sempit yang bikin tegang dan stres itu ya guys, yang hanya cukup buat 2 mobil, ketika tanjakan, ketika turunan, ketika lampu merah yang padat, terus ketika belok kanan belok kiri yang benar-benar sempit yang hanya membutuhkan 1 mobil. Wah ketegangan-ketegangan itu ya guys ya, sungguh-sungguh kelihatan banget di muka anakku ini. Tapi dia bisa tetap tenang karena ada instrukturnya di sebelahnya dan dia percaya bahwa instrukturnya ini bisa membawa dia melewati semuanya itu. Nah guys, di dalam kursus itu kadang-kadang juga instrukturnya keluar dari mobil guys. Jadi membiarkan anakku ini nyetir sendiri, tapi tetap dengan mengatakan jangan lupa apa yang sudah saya ajarkan, lakukan, saya juga lihat dari jauh. Tidak usah khawatir, tenang aja. Nah, tapi terlihat bedanya guys ketika instrukturnya ada dan tidak ada. Wah, aku bisa melihat muka anakku ini, dia terlihat tegang ya guys ya, dia tidak pede, dia bagaimana seperti gelisah gitu guys ya. Walaupun sebenarnya itu seharian itu tidak ditinggalkan sendirian, tetapi ketika ditinggalkan sebentar saja itu sudah kelihatan guys. Ketika aku menyertai anakku ini les kursus mobil ini guys, disinilah aku berpikir untuk membuat sharing ini. Jadi umpamanya guys, hidup kita ini adalah mobil, kita harus membawa hidup kita ini selamat sampai tujuan akhirnya ketika Tuhan memanggil kita. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita ada banyak hal pergumulan, sama seperti orang membawa mobil ya guys. Pergumulan itu sangat-sangat menekan hidup kita. Pergumulan itu seperti tidak ada jalan keluar. Walaupun di tengah pergumulan itu juga Tuhan tidak pernah kasih pergumulan terus. Kadang-kadang ada sukanya, ada gembiranya, tetapi rasanya seperti kelihatan banyak dukanya dan seperti banyak sukarnya di dalam kehidupan ini. Ketika menanjak, ketika menurun, ketika harus melewati hal-hal yang susah. Sama seperti orang belajar mobil ya guys. Begitu kehidupan kita. Kita banyak sekali hal-hal yang membuat kehidupan kita susah. Guys, di dalam segalanya itu yang kita perlukan hanya Tuhan Yesus guys. Ketika kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita dan membiarkan dia mengambil alih seluruh kehidupan kita, yang artinya membiarkan dia duduk di sebelah kanan kita, menyertai perjalanan hidup kita ini ya guys ya, maka kita akan bisa menjalani kehidupan kita ini dengan baik, dengan tenang, dengan selamat bersama Tuhan yang ada di samping kita guys. Tetapi ada kalanya juga Tuhan seperti tidak ada, dia seperti tidak menyertai kita. Kenapa begitu guys? Karena Tuhan ingin melihat apakah kita tetap taat kepada apa yang sudah dikatakannya, apa yang sudah difirmankannya, dan
Tuhan ingin melihat apakah kita tetap berada di dalam jalur-jalur kehidupan kita yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Apakah kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dan bahkan hilang dari pandangannya. Tidak guys, Tuhan tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Justru mungkin kitalah yang sering menghilang dari hadapan Tuhan karena merasa Tuhan tidak ada di samping kita pada suatu waktu tertentu saat kita membutuhkan Dia. Padahal guys, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan mengatakan Dia terus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Luar biasa ya guys ya. Jadi sampai seumur hidup kita dan bahkan sampai dunia ini hancur lenyap, Tuhan terus menyertai kita. Guys, mari biarkan Tuhan Yesus itu masuk di dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan Yesus menjadi instruktur kita setiap saat, setiap waktu. Dan biarkan hanya Dia yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Sama seperti anakku bahwa harusnya dia tahu bahwa aku ada di belakang dan aku bisa menyetir ya guys ya. Tetapi bukan aku yang dia perlukan. Yang dia perlukan adalah instruktur itu. Begitulah kita guys. Walaupun ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita tenang guys. Misalnya kekayaan, nama besar. Tapi itu tidak akan pernah bisa memberi ketenangan. Yang bisa memberikan ketenangan, damai, sejahtera, dan sukacita, dan memberi keselamatan sampai akhirnya kehidupan kita ini selamat pada garis finishnya. Hanya ketika Tuhan ada di samping kita, menyertai kehidupan kita, menolong kita melewati semuanya itu bersama Dia. Guys, mari jadikan Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Mari jadikan Dia instruktur agung kita yang setiap saat kita menjalani kehidupan ini bersama Dia. Sehingga kita boleh selamat membawa hidup kita sampai pada akhirnya. Gitu ya guys ya sharingku dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Bersama hal-hal kecil di sekitar kita bisa merasakan kehidupan kita, kita bisa merasakan Tuhan di dalam kehidupan kita. See you guys, Jesus bless you.